Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kami akan menceritakan mengenai tragedi di Bangker Kali Adem, Yogyakarta. Sebuah peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 2006. Di tahun 2006, menjadi tahun yang kelam bagi masyarakat Yogyakarta. Pasalnya di tahun itu, terjadi dua bencana besar sekaligus, yaitu meletusnya Gunung Merapi dan juga bencana gempa bumi. Prediksi angka korban dari bencana ini simpang siur. Catatannya berbeda-beda dari masing-masing instansi yang merilisnya. Dan memang, Gunung Merapi di Yogyakarta adalah yang paling aktif. Selalu kembali erupsi atau meletus pada periode tertentu. Sehingga Gunung Merapi ini seolah menjadi ikon bencana yang ada di Yogyakarta. Kita kembali ke tahun 2006. Dari sekian cerita mengenai bencana itu, salah satu yang sempat mencuat adalah gugurnya dua orang relawan di dalam sebuah bunker. Tidak seperti namanya, Bangker Kali Adem, yang jika diartikan berarti sungai yang dingin. Namun peristiwa yang pernah terjadi di bunker itu justru sebaliknya. Di saat Merapi meletus kala itu, dua orang relawan kala itu sedang piket di area bunker. Selain menjadi tempat perlindungan, bunker ini juga menjadi pos pengamatan terdekat. Dan tidak hanya itu, bunker itu pun menjadi titik untuk menggerakkan evakuasi massal. Awalnya, bunker ini dinilai cukup aman dari sapuan wedus gembel, bukan karena kekuatan bunker, namun lebih kepada prediksi bahwa wedus gembel itu tidak mengarah ke area tersebut. Kalaupun wedus gembel itu menerjang, bunker itu sebenarnya dirancang tahan terhadap awan panas itu. Setidaknya, itulah prediksinya. Mengutip dari Liputan 6 dan juga Tempo, mereka adalah Warjono yang berumur 30 tahun, serta temannya adalah Sudarwanto yang berumur 25 tahun. Terakhir kali mereka saling kontak ketika ditanya ada berapa orang di sekitar bunker. Mereka menjawab ada 2 orang, dan hanya itulah komunikasi yang sempat terjadi. Tidak berselang lama, diketahui terjadi erupsi dari gunung itu, dan disinilah awal tragedi itu. Beberapa warga mengatakan mereka mengarahkan warga agar masuk ke bunker untuk berlindung. Bagaimanapun, awan panas itu bergerak sangat cepat, tidak sebanding jika dibandingkan dengan kecepatan orang yang berlari. Namun, warga terus saja berlari ke arah lain. Mereka semua berlarian turun ke bawah kaki gunung. Warjono pun akhirnya memutuskan untuk menyusul temannya berlindung ke dalam bunker tersebut. Awalnya, mereka mengira bahwa aliran awan panas itu akan mengarah ke barat, sehingga awan itu tidak langsung menerjang mereka. Namun ternyata, bencana gempa bumi yang tepat terjadi sebelum erupsi membuat tebing alami yang seharusnya menahan awan itu justru sudah runtuh duluan. Tebing itu dinamai Gegerboyo. Dan yang terjadi kemudian, lelehan lahar dan awan panas di atasnya langsung menerjang ke arah selatan, tepat melewati bunker itu. Jika sebelumnya sudah disebutkan bahwa bunker itu tahan dari awan panas, namun akan beda ceritanya jika yang datang adalah lahar panas. Lahar itu menembus bunker dan kemudian masuk ke dalam. Bunker yang rapat itu pun menjadi seperti oven yang kemudian memanggang mereka berdua. Mereka pun akhirnya tewas terbakar. Itu pun jika mereka tidak tewas karena panas, maka besar kemungkinan mereka tetap akan tidak selamat. Karena
mereka akan kehabisan oksigen. Pintu yang harusnya menjadi jalan keluar itu pun sudah tertimbun, dan bahkan lahar yang berkumpul dalam celah-celah sudah mengeras. Berita mengenai terjebaknya 2 relawan itu kemudian disadari oleh tim yang lain. Namun, ketika mereka akan melakukan evakuasi, sepertinya letusan di gunung itu masih belum stabil. Dikhawatirkan akan ada awan panas susulan, sehingga mereka pun memutuskan untuk menunda sampai keesokan harinya, yaitu hari Jumat. Dan benar saja, di hari Kamis sore, yaitu sekitar jam 5, wedus gembel itu kembali terlihat keluar dari Gunung Merapi. Tim SAR dan sukarelawan cepat-cepat melarikan diri. Terlihat, wedus gembel itu mengarah ke arah Kali Gendol, Kali Adem. Dan pada akhirnya, di hari Jumat, mereka baru bisa melakukan evakuasi. Pada saat itu, mereka sebenarnya belum tahu pasti apakah 2 orang itu masih hidup atau sudah meninggal. Mereka bahkan belum tahu yang terjebak hanya 2 orang atau mungkin lebih. Sesampainya di tempat tersebut, asap masih keluar dari tanah yang mereka pijak. Hawa panas pun masih terasa di tempat tersebut. Terlebih, ketika mereka sudah berhasil masuk ke dalam, tim evakuasi perlu mengulur waktu agar udara bisa masuk dan kemudian suhu panas bisa turun. Mengutip dari situs geologi.go.id, ketika dibongkar, suhu tanah dan batu yang ada di area tersebut mencapai angka 80 sampai 120 derajat, yang tentu saja jika bersentuhan langsung dengan kulit kosong, maka akan langsung melepuh. Jasad dari Warjono yang pertama kali mereka temukan, keadaannya sudah kosong dan juga melepuh di seluruh tubuh. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sarjito untuk kemudian dilakukan otopsi. Dan setelah kembali dilakukan pencarian, barulah mereka menemukan jenazah dari Sudarwanto atau yang kerap dipanggil dengan nama Keteng. Mereka berdua ternyata dalam posisi yang terpisah. Sudarwanto ditemukan dalam kondisi meringkuk. Pasir dan batu yang menghantam pintu itu kemudian mengubur jasad dari Sudarwanto. Bahkan salah satu relawan mengatakan ketika ia ditarik keluar, tangan jenazah tersebut sempat terlepas dari tubuhnya. Dan saking panasnya area tersebut, setelah dilakukan evakuasi pun, mereka masih menyiramkan air yang tujuannya adalah untuk menurunkan suhunya. Jika kalian datang ke tempat tersebut saat ini, maka akan terlihat lahar yang telah mengeras di area sekitar. Bahkan ada lahar yang mengeras di tengah ruangan, yang kemungkinan lahar itu mengalir menembus atap bunker. Panas dari lahar yang mengalir begitu dahsyat hingga menghancurkan semua yang dilewatinya. Hal ini menunjukkan bahwa apapun upaya yang telah dilakukan, namun jika Tuhan berkehendak, tentunya kekuatan alam jauh lebih besar. Semoga amal ibadah dan korban diterima oleh Yang Maha Kuasa, serta mereka diberikan tempat yang mulia di sisinya. Bunker Kali Adem menjadi saksi ganasnya letusan Merapi. Di tahun 2010, gunung ini kembali meletus dan bahkan menewaskan lebih dari 300 orang, termasuk juru kunci dari gunung itu. Dan kemudian masih kembali erupsi di tahun 2018, dan kemungkinan tahun mendatang masih kembali akan terjadi. Semoga saja kita bisa mengambil pelajaran, sehingga bisa meminimalkan korban dari gunung ini. Bunker Kali Adem juga sebenarnya banyak menyimpan kisah mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Namun, di balik kisah mengerikan yang ada di Bunker Kali Adem, tempat ini sebenarnya sangat sejuk dan asri, sehingga tidak heran jika tempat ini menjadi salah satu objek wisata yang terkenal di Yogyakarta. Dan mungkin ini saja kisah yang bisa kami ceritakan. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru, dan silakan saja kalian tuangkan koreksi serta pendapat ataupun pengalaman kalian dalam kolom komentar di bawah. Silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Silahkan juga diklik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.